Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'zami li kulli mawjud. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Tanah Nusantara ini tidak pernah inflasi, tidak pernah kekurangan, tidak pernah defisit terhadap ulama-ulama muda yang mumpuni, yang punya kapabilitas dalam membela harkat dan martabat bangsanya. Mereka menguasai ilmu-ilmu keislaman, mereka cinta tanah air, mereka sudah tidak diragukan lagi konsekuensinya di dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika ada orang lain yang mengatakan bahwa anak cucu Wali Songo sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada keturunan Wali Songo di Indonesia, mereka bangkit, bergerak menyuarakan kebenaran, membuka manuskrip kuno yang dipegang oleh keluarga mereka. Siapakah mereka itu? Inilah dua ulama muda Nusantara. Yang pertama adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kedua adalah Sayyid Syekh Alwi. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, marilah kita saksikan video dua macan Nusantara ini. Kader penggerak Nahdlatul Ulama, berarti ada kader penggerak, ada kader pendiam. Yang hadir ini kader penggerak Nahdlatul Ulama, betul? Maka kader penggerak harus bergerak. Kader penggerak tidak boleh diam. Ketika Nahdlatul Ulama memanggil tanpa instruksi, Anda semua penggerak harus bergerak. Siap. Lalu kenapa kemarin ketika Wali Songo disebut tidak punya cucu, kalian semua diam? Kenapa ketika nasab darah dikatakan lebih mulia daripada ilmu, kalian diam? Apakah ini Nahdlatul Ansab? Ini Nahdlatul Ulama, saudara. Kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan nasab-nasab mulia. Ini adalah Nahdlatul Ulama. Kalau ada dua pendapat ulama, satu mengunggulkan nasab, yang satu mengunggulkan ilmu, Anda mau pilih yang mana? Mengunggulkan ilmu apa mengunggulkan nasab? Ilmu apa nasab? Ilmu apa nasab? Pengunggulan nasab, walaupun ada ikhtilaf ulama di sana, tapi dibawa dalam konteks keindonesiaan akan mencederai, melukai daripada anak-anak bangsa yang tidak punya nasab. Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab, saudara. Siapa saja boleh jadi ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari Quraisy. Tidak. Maka Nahdlatul Ulama mengunggulkan ilmu daripada nasab, karena kita adalah Nahdlatul Ulama wal alim man lahu ilmun la man lahu nasab walau lam yakun lahu nasab. Lah Anda kalau misalnya nggak punya nasab, tapi Anda punya semangat tinggi, kemudian ada ulama, satu mengatakan ilmu lebih tinggi daripada nasab, satu ulama lagi mengatakan nasab lebih tinggi daripada ilmu, lalu Anda memilih pendapat ulama yang mengatakan
tinggi daripada ilmu, berarti Anda telah menghinakan diri Anda sendiri, saudara-saudara. Kecuali Anda punya nasab yang baik, ngomong siapa orang yang mempunyai nasab tinggi, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia. Andanya nasab tinggi, tetapi nasab sekali lagi, lihat mulai dari Bismillah surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas 6666 ayat. Lihat apakah ada pengunggulan nasab daripada ilmu? Tidak ada. Inilah Islam, inilah kopi. Tadi saya nungguin kopi di situ Kiai Amir, enggak dikasih-kasih, giliran lagi berdiri dikasih kopi begini. Apa maksudnya ini? Apakah yang ngopi haruslah seorang nasab mulia? Harus keturunan Rasul? Walau cuma ngaku-ngaku saja, maka nanti saudara akan banyak orang yang mengaku-ngaku turunan Rasul. Walau tidak terbukti di dalam kitab-kitab nasab, walau DNA-nya melenceng jauh kemana-mana, Nabi kemana, dia kemana. Kalau nasab ini terus diangkat, umat Islam akan kembali menjadi jahiliyah. Masyarakat modern ke depan akan meninggalkan Islam satu persatu, saudara. Islam ini agama ilmu, bukan agama darah dan agama nasab. Kalau berbicara nasab di Indonesia, maka nasab Raden Wijaya yang paling mulia di Indonesia. Maka nasab Raden Patah yang paling mulia di Indonesia. Maka nasab Joko Tingkir yang paling mulia di Indonesia. Kenapa? Dia yang telah membangun Indonesia. Mereka Ken Arok, Raden Wijaya, Raden Patah, Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau kita bicara nasab, turunan mereka yang pantas kalian ciumi pantatnya. Tapi wallahi Islam bukan agama nasab. Dan keturunan-keturunan mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik untuk dihormati. Ana min Duryati Raden Wijaya, Muassisu Mojopahit, tidak pernah ada. Saya turunan Raden Patah, saya pendiri Demak, leluhur saya, tidak pernah ada. Kalau nasab ditinggikan, siapa yang jadi gubernur Banten harus cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin? Tidak, saudara. Anak tukang kolektor bisa jadi gubernur Banten asal kolektornya dijual, beli partai. Banser bisa nyalon DPD. Kita doakan Banser Banten Khairul Huda jadi anggota DPD Banten. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Ini Kabupaten Tangerang, saudara. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Siapa saja bisa menjadi apa saja di bumi Indonesia. Maka tidak ada pemuliaan bimujarradid dam, dan tidak ada pemuliaan bimujarradin nasab, walakinnas syaraful ilmi wal amal. Kemuliaan adalah kemuliaan ilmu dan karya, kemuliaan prestasi. Man abta'a bihi amaluh lam yusri alaihi hasabuh.
Man abta'a alaihi amaluh lam yusri alaihi nasabuh. Siapa orang yang tidak punya prestasi, maka nasabnya tidak akan meninggikan dirinya. Bahkan kalau dia terus eksploitasi nasab, kalau dia terus masih ngeyel kapitalisasi nasab di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, maka saya yakin hanya kehinaan yang akan mereka dapatkan dari kita putra-putri Indonesia. Tepuk tangan. Ini nggak mau tepuk tangan, jangan-jangan pendukung nasab ini. Kalian sudah tercocoki akal pikirannya. Kenapa? Karena doktrin cinta membutakan Kiai Agung. Makanya Nahdlatul Ulama memanggilnya warga NU, bukan muhibbin NU. Muhibbin itu hanya untuk Rasulullah, seperti kata Kiai Amir. Rasulullah pun kepada sahabatnya memanggilnya ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya bukan muhibbin, tapi ashab. Lalu ashab-ashab ini dididik untuk bisa lebih mulia dari gurunya. Sahabat-sahabat Nabi, sepeninggal Nabi, mereka lebih bisa daripada Rasulullah dalam meluaskan agama Islam ini. Kenapa? Karena ilmunya sudah dikasih oleh Rasulullah. Inilah ashab. Kalau pecinta, mereka hanya mencintai. Apa rumus para pecinta? Memberi tanpa mengharapkan untuk dikasih. Memberi tanpa mengharapkan untuk diberi. Harta dan nyawa bisa diberikan untuk yang dicintai, walaupun yang dicintainya enggak menghargai. Itu konsep cinta. Cinta itu membutakan. Orang yang mencintai, kemudian yang dicintainya eksploitasi cinta orang yang mencintainya, maka yang ada bagi pecinta hanya kehinaan saja. Yang ada bagi orang mencintai hanya korban. Dia akan dikorbankan karena cinta yang ada di dalam hatinya yang telah didoktrinkan tidak sesuai ajaran agama Islam. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Pakai apa? Minimal Anda punya HP, lawan pakai HP Anda. Komen kalau ada saya lagi ngomongin. Ini saya diserang katanya tidak cinta durian Nabi. Saya cinta durian Nabi, tapi durian Nabi asli, saudara. Bukan durian Nabi palsu yang ngaku-ngaku, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. Kita sebenarnya nggak perlu kitab-kitab nasab yang jelimet. Kita nggak perlu tes DNA sebenarnya, saudara. Cukup melihat akhlaknya akan nyeker langsung magnetnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penelitian saya bukan untuk orang-orang alim yang ada di dalam kelompok orang-orang yang mengaku durian Nabi. Kehormatan mereka akan semakin tinggi jika misal bahwa ini terbukti mereka bukanlah durian Nabi, maka orang alim dari mereka akan semakin tinggi pangkatnya. Berarti betul ilmu lebih mulia daripada nasab, bahwa betul orang tidak punya nasab pun bisa berilmu dan bisa jadi waliullah. Jangan untuk-untukan aja, tepuk tangan. Kalau ibu punya anak perempuan, boleh memilih. Saya pengen punya menantu yang turunan Raden Wijaya. Boleh, supaya otaknya cerdik bagaikan Raden Wijaya, bisa mendirikan Majapahit tanpa
tanpa bala tentara, tanpa modal. Dia gunakan dia yang jadi raja. Itu otaknya cerdas. Dan kita ini turunan Raden Wijaya, turunan Raden Patah. Bukan saja mereka, tapi juga turunan Ken Arok. Kalau mau licik-licikan, masih ada keras licik dari Ken Arok, saudara. Kalau mau keras-kerasan, kita ada turunan daripada Raden Said Sunan Kalijaga, yang sebelum dia jadi ulama, dia jadi preman terlebih dahulu. Mau gaya preman, kita pakai gaya Kalijaga. Mau gaya cerdik, kita pakai Raden Wijaya. Mau gaya licik, kita pakai Ken Arok. Mau kebijaksanaan, kita pakai Prabu Siliwangi. Mau ilmu, kita pakai Sunan Gunung Jati. Mau barokah, kita pakai Sunan Giri dan Sunan Ampel. Tinggal pilih, mau laga yang mana lu lawan gua. Mau keberanian, kita punya telah keberanian. Banyak kakek-kakek kita yang gugur di medan perang, dan semuanya tercatat. Bukan hanya fiksi, bukan hanya halu, tercatat dalam tinta-tinta sejarah bagaimana kakek-kakek kita mengorbankan diri untuk negara dan bangsa. Bagaimana Sunan Muhammad Maulana Muhammad Nasruddin, dia mati terkapar di atas kapal Inja Jaladri. Bagaimana Raden Yuda Negara terkapar di sepatan ini dalam membela bangsa 1683. Bagaimana Raden Wangsakara dengan taktik perang Manuk Dadali bisa mengalahkan POC Belanda di bantaran Sungai Cisadane. Bagaimana Raden Wiranegara Syekh Ciliwulung terkapar bersama Pangeran Ingayuda di Tanara hari Sabtu tanggal 25 Desember 1682 dalam sisa-sisa pasukan Banten yang melawan ribuan tentara Belanda. Bukan ngacir, saudara, bukan luntang-lantung pergi, tapi 300 orang menghadapi ribuan orang-orang Belanda. Dia hadapi dengan petikan keyakinan takdir sampai Raden Ciliwulung Wilanegara terkapar bersama Pangeran Ingayuda, putra daripada Sultan Agung Tirtayasa. Mereka boleh mati, tetapi ajaran keberaniannya tidak pernah mati bagi orang Tangerang dan orang Banten, saudara-saudara. Jangan pernah ajarkan tentang keberanian terhadap orang Banten. Jangan sampai ancaman-ancaman direkayasa untuk memberikan ketakutan pada orang Banten. Karena hidup dan mati bagi orang Banten sudah biasa. Terkapar penuh dengan sayatan sudah biasa bagi leluhur-leluhur kita. Untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita semua kader-kader Nahdlatul Ulama pun akan siap setia membela negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan segala apa yang harus kita korbankan, termasuk nyawa saudara-saudara. Ingat satu hal, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa orang yang mengurusi NU akan aku anggap sebagai santriku, dan siapa yang aku anggap sebagai santriku maka dia akan aku doakan husnul khatimah. NU ini adalah singa, musuh-musuh NU kucing. Tapi karena kucingnya selfie jadi gede, ngerasa singa. Kalau singa asli sudah ngomong, kucing harus segera pergi. Mbah Wahab Hasbullah mengatakan NU itu adalah meriam,
musuh-musuh NU itu adalah jeblugan, gelugu kelapa. Maka apabila meriam ini sudah keluar, semua gelugu kelapa akan hancur berhamburan. Semoga kita diberkahi Allah, Indonesia menjadi negara yang aminatan mutmainnah, dan semua warga bangsa akan saling mengasihi. Mulai saat ini, mari kita seuyunan, saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak boleh ada satu suku merasa lebih tinggi dari suku lainnya. Tidak boleh ada satu keturunan lebih mulia dari keturunan lainnya. Dalam Islam, kemuliaan itu hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau pengen mulia, maka bertakwalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau engkau ingin tinggi pangkatnya, maka beriman dan berilmulah. Jadi inilah waktunya mungkin bagi mereka untuk melawan kezaliman ini. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, mikir sendiri, introspeksi. Jika nggak mau memperbaiki akhlak, ya akan semakin besar perlawanan-perlawanan dari keturunan-keturunan Wali Songo ini. Jangan salahkan siapapun. Jika yang sepuh-sepuh sekarang tidak mau jujur, jika mereka tidak mau jujur, akan dibuka, dan benar sekali. Mulailah para pemegang naskah kuno, manuskrip kuno, sekarang sudah mulai berani membuka. Yang tadinya mungkin hanya setahun sekali, sekarang berani dibuka dan terkuak kebenaran-kebenaran itu. Jadi biarlah itu berjalan begitu saja. Jangan kebakaran jenggot kalau mereka keturunan Wali Songo dan keturunan wali-wali Nusantara berani melawan. Jangan salahkan siapapun. Hak mereka untuk mempertahankan garis leluhur mereka. Hak kami untuk mempertahankan garis leluhur kami. Kalian tidak percaya, masa bodoh. Dan saya yakin keturunan Wali Songo rela mempertahankan kehormatan leluhurnya dengan taruhan nyawa dan darah mereka. Camkan kalimat saya, ini bisa dibuktikan. Jangan ngajak perang, karena kami tidak takut. Keturunan Rasul itu Sayyid atau Syarif. Kalau istilah Habib itu baru dimunculkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau yang pertama kali menginisiasi itu. Jadi kalau keturunan Rasul secara umum, bahkan saya ke berbagai negara, itu di beberapa negara termasuk di Makkah Madinah juga makanya Sayyid, ya, seperti Abuya Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Ahmad, Sayyid Sulaiman, Sayyid. Kemudian juga di Mesir yang pernah datang Ketua Dewan Verifikasi Nasab Nakobatul Ashraf Mesir, Sayyid Abdurrahim, ya, Sayyid Abdurrahim yang pernah saya temani, ya, waktu beliau ke Karawang. Itu beliau keturunan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya Sayyid kalau di sana, kalau di Mesir ya Sayyid pakainya. Di Maroko juga Sayyid juga. Atau Syarif, ya. Syarif, ada juga Makhdum. Jadi makanya kalau kita merujuk kepada sejarah manuskrip kuno Wali Songo, itu mereka tidak ada yang menggunakan bangsa Al-Yamani atau Al-Hadrami, tidak ada, tapi kebanyakan Al-Maghribi, itu kan, Maulana Maghribi, ataupun Asmarokondi itu As-Samarkandi. Samarkand itu Uzbekistan, jadi dari Asia Tengah, ada yang dari Palestina itu. Kemudian ada yang menggunakan gelar Makhdum, menggunakannya gelarnya Syarif, seperti Maulana Hidayatullah, gelarnya Syarif. Ayahnya Maulana Abdullah, pakai gelarnya Syarif. Kemudian pakai Maulana seringnya. Nah kalau Yaman nggak pakai Maulana, ya. Itu. Sehingga kalau mengikuti perkembangan penelitian nasab, maka kita akan paham. Jadi banyak distorsi. Terlebih
Ada sebagian kalangan menggunakan referensinya dari Van den Burg. Ya. Van den Burg ini orientalis Belanda. Jadi akhirnya banyak dibelokkan sejarah itu. Yang para wali Nusantara terdahulu yang jalurnya dari Maroko, entah itu yang Al-Hasani ataupun Al-Husaini, itu ada yang jalurnya dari Uzbekistan, dari Palestina, ya, dari Iran, ada seperti Syekh Subakir. Jadi memang banyak ada distorsi, bukan banyak, ada distorsi yang ketika kita tidak merujuk kepada manuskrip tuanya, jadinya kita nggak paham gitu, ada distorsi. Tapi ketika sudah mulai sekarang, ketika keturunan Wali Songo diingkari keberadaannya, ketika banyak orang-orang yang mulutnya kotor, yang hanya bisa mengkerdilkan dengan modal nasab untuk ngasab demi nasib. Ini kan banyak orang yang modal nasab untuk ngasab demi nasib, yang akhirnya takut kalah pamor oleh keturunan Wali Songo. Mereka tidak jujur ya, kalau memang tidak tahu ya sudah tidak tahu, nggak usah ngurusin keluarga orang lain gitu kan. Kalau memang tidak paham, tidak paham. Kemudian berkata bahwa RA itu lembaga pencatat nasab sedunia katanya. Ini terlalu besar mulut itu ya, ake nyocot gitu. Yang diithbat oleh RA saja belum tentu diithbat di negeri asalnya. Banyak yang tidak diithbat, banyak pengakuan kok saya tahu yang diithbat oleh RA tidak diithbat di Yaman, itu banyak. Dan jangan terlalu gegabah menyebutkan RA itu lembaga nasab pencatatan nasab sedunia. Jadi kalau tidak dicatat di RA berarti itu palsu, tidak diakui. Pret. Ngomong asal jangan nyocot baik, jaga cangkem. Ya. Jaga cangkemmu. Terlalu sombong itu, dan itu memperlihatkan kebodohan. Memperlihatkan kebodohan itu namanya. RA itu baru ada tahun 1928. Dan itu bentuknya, lihat di Wikipedia juga ada, bentuknya LSM. RA itu LSM. Rabi'atul Alawiyah itu di dalam, lihat di Wikipedia-nya ada. Ditanda tangan oleh pemerintah Belanda. Ya, dilegalkan oleh pemerintah Belanda tahun 1928 di saat keturunan Wali Songo berjuang melawan Belanda, diburu oleh Belanda, oleh pemerintah kolonial karena selalu memberontak kepada Belanda. Keturunan para wali Nusantara yang terdahulu itu selalu kebanyakan membelot terhadap Belanda. Nah, di saat yang sama, di saat itu ya Belanda menandatangani pembentukan RA 1928. Sedangkan kesultanan di Nusantara itu sudah ada jauh sebelum adanya pembentukan RA. Bahkan sebelum orang-orang Yaman itu bermigrasi ke Indonesia, Wali Songo sudah ada, keturunannya sudah ada. Jangan dibilang Wali Songo nggak punya keturunan laki-laki. Wali Songo istrinya banyak, ya begitu. Tinggal ini keturunan Wali Songo juga harusnya istrinya banyak. Iyalah, iya, mempertahankan tradisi yang baik, itu tradisi yang baik ya. Nah, jadi jangan terlalu gegabah ya, besar mulut tapi nanti akan dipermalukan nanti. Suatu saat pasti akan dipermalukan. Ya mungkin ini wasilah, pasti ada hikmah. Ketika sekarang banyak yang mengingkari keberadaan keturunan Wali Songo, wali-wali Nusantara yang terdahulu, kemudian juga mengingkari keberadaan keturunan dari garis laki-lakinya, atau bahkan mengatakan tidak ada keturunannya. Nah, ketika sudah muncul fitnah-fitnah itu, sekaranglah waktunya oleh Allah dibangkitkan
ya, para pejuang-pejuang keturunan Wali Songo dan wali-wali Nusantara terdahulu, bangkit mereka untuk melawan penindasan-penindasan. Ini sama dengan penindasan, hampir sama dengan penjajahan. Iya, karena seolah-olah kiai ulama keturunan Wali Songo, dzurriyyah Rasul dari keturunan Wali Songo itu lebih rendah dibandingkan yang bergelar Habib-Habib ini. Jadi jangan salahkan mereka, jangan salahkan keturunan Wali Songo jika sekarang mereka bangkit melawan penindasan. Bagaimana saya katakan penindasan? Banyak kiai-kiai termasuk teman-teman saya yang didatangi, kemudian ditakut-takuti, diperas, banyak. Murid saya juga yang diperas banyak, ya, yang digedor rumahnya, yang kemudian diambil, dirampas perhiasan emas istrinya, datang ke rumah. Jadi inilah waktunya mungkin bagi mereka untuk melawan kezaliman-kezaliman ini. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, mikir sendiri, introspeksi. Jika nggak mau memperbaiki akhlak, ya akan semakin besar perlawanan-perlawanan dari keturunan-keturunan Wali Songo ini. Jangan salahkan siapapun. Jika yang sepuh-sepuh sekarang tidak mau jujur, ya, jika mereka tidak mau jujur, maka akan dibuka, dan benar sekali. Mulailah para pemegang naskah kuno, manuskrip kuno sekarang sudah mulai berani membuka. Yang tadinya mungkin hanya setahun sekali, sekarang berani dibuka dan terkuak kebenaran-kebenaran itu. Jadi biarlah itu berjalan begitu saja. Jangan kebakaran jenggot kalau mereka keturunan Wali Songo dan keturunan wali-wali Nusantara berani melawan. Jangan salahkan siapapun, hak mereka untuk mempertahankan garis leluhur mereka. Hak kami untuk mempertahankan garis leluhur kami. Kalian tidak percaya, masa bodoh. Dan saya yakin keturunan Wali Songo rela mempertahankan kehormatan leluhurnya dengan taruhan nyawa dan darah mereka. Camkan kalimat saya. Ini bisa dibuktikan. Jangan ngajak perang, karena kami tidak takut. Jadi intinya jangan ngutak-ngatik keluarga orang lain. Jangan ngutak-ngatik keluarga orang lain. Cukup urusin keluarga sendiri. Kalau bukan keluarganya, jangan sok tahu dengan keluarga orang lain. Kalau enggak mau jadi bumerang nantinya. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, ada satu kata kunci dari Kiai Haji Imaduddin Utsman yang perlu kita garis bawahi. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa ilmu dan amal. Dari Sayyid Syekh Alwi, beliau mengatakan bahwa mereka mengandalkan nasab hanya untuk mengubah nasib. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, tetap semangat ber-NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.